Shalom. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul Mission Impossible, Born to Die. Saudara-saudara, dalam film Mission Impossible, di salah satu serinya, Mission Impossible itu menceritakan seorang agen harus membobol kantor CIA atau Central Intelligence Agency milik Amerika. Dan itu tentu pengamanan yang sangat ketat. Saudara-saudara, kalau kita melihat film Mission Impossible ini, sebenarnya ini adalah misi yang tidak mungkin, yang tidak dapat dilakukan. Tetapi ternyata dalam filmnya, itu menceritakan sebuah misi yang dapat dilakukan. Judulnya Mission Impossible, misi yang mustahil, atau tugas yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang bahkan agen yang hebat sekalipun. Tetapi film ini kemudian menceritakan bahwa sesuatu yang mustahil ternyata bisa dilakukan. Nah, saudara-saudara, film ini kalau kita boleh simpulkan, yang pertama karena kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh agen-agen ini. Kemudian yang kedua karena kerjasama. Dan yang ketiga karena, ada yang tahu apa? Nekat. Sama-sama bilang, nekat. Ya, saudara. Ada modal nekat di situ. Modal berani. Mission Impossible artinya mengalami hal-hal yang mustahil. Experience the impossible. Saudara-saudara, tahukah kita pada kisah Natal 2000 tahun yang lalu kurang lebih ada kisah Mission Impossible yang sama. Lukas 1 ayat 34 sampai 37 kalau kita baca, malaikat Gabriel mendatangi Maria lalu menyampaikan pesan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah di atas tahta Daud, bapa leluhurnya. Lalu kemudian malaikat Gabriel juga menyampaikan pesan kepada Maria bahwa bukan cuma kamu yang mengandung, tetapi saudaramu yaitu Elizabeth mengandung pada hari tuanya. Ini adalah mission impossible, sesuatu misi yang tidak mungkin, tetapi kemudian Maria mengalami hal-hal yang mustahil bagi manusia lainnya. Elizabeth pun mengalami hal-hal yang mustahil bagi manusia lainnya. Sebab apa? Pesan malaikat Gabriel mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Namun cerita Mission Impossible yang lebih utama bukanlah tentang misi Maria yang mengandung Yesus. Bukanlah tentang misi Elizabeth yang mengandung Yohanes. Tetapi tentang misi seorang anak yang dilahirkan oleh Maria. Jadi cerita utama Natal bukanlah Maria yang mengandung Yesus, tetapi Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Itu beda, subjek dan objeknya. Jadi, apa misi anak yang lahir dalam rahim Maria itu? Alkitab mencatat beberapa misi tentang putra Natal, bayi yang lahir di Bethlehem kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu. Nah, hari ini kita akan pelajari beberapa mission impossible yang dialami Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang mustahil. Apa saja misi Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang mustahil bagi manusia ini? Yang pertama, misi pertama adalah misi inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Inkarnasi berasal dari bahasa Yunani ensarki. Ensarki kemudian dalam bahasa Latin menjadi incarne. Artinya dalam daging atau mengenakan daging. In itu mengenakan, masuk ke dalam, karena itu daging. Jadi masuk ke dalam daging. Itulah inkarnasi. Artinya apa? Artinya roh Allah anak mengenakan daging manusia.
Yang secara sederhana kemudian kita mengenalnya sebagai sebutan Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan demikian, saudara. Kita baca bersama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, bayi yang berinkarnasi atau roh yang masuk ke dalam daging, atau roh yang mengenakan daging manusia ini adalah Allah. Sehingga Yohanes kemudian mencatat dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Lalu kemudian orang-orang yang tidak percaya kepada proses inkarnasi ini, kepada kebenaran inkarnasi ini, kemudian mengatakan bagaimana ini mungkin? Bagaimana ada misi inkarnasi dari Allah menjadi manusia? Bagaimana bisa mungkin Allah menjadi manusia? Malaikat Gabriel jelas mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu bagaimana mekanismenya? Bagaimana caranya roh Allah anak ini bisa mengenakan daging manusia? Roh pencipta alam semesta ini mengenakan daging manusia. Apa syarat yang harus dipenuhi? Apa mekanisme yang harus dilalui? Filipi 2 ayat 5 sampai 7 mengatakan demikian. Mari kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bagaimana misi pertama yang mustahil ini bisa terlaksana? Roh Allah anak harus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya kitab Efesus mengatakan dari sejak semula Allah menentukan kita menjadi anak-anaknya di dalam Kristus Yesus oleh kerelaan kehendaknya. Bisa kehendak Allah Bapa, bisa kehendak Allah Anak juga di situ. Jadi jelas saudara, Tuhan Yesus rela mengosongkan dirinya. Ini sebuah fakta sejarah yang terjadi di muka bumi, bahwa Allah Anak harus rela mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Itulah mekanisme bagaimana roh Allah Anak bisa masuk ke dalam daging. Apa intinya? Misi inkarnasi hanya bisa terjadi bila Allah Anak mengosongkan diri. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud mengosongkan diri di situ? Dalam bahasa Yunani adalah kenosis. King James Version, Alkitab bahasa Inggris, mengatakan made himself of no reputation. Artinya apa? Membuat dirinya tidak memiliki reputasi. Inilah yang disebut mengosongkan diri. Kalau seorang sudah memiliki reputasi, dia akan menjaga dirinya baik-baik supaya reputasinya tidak hancur. Apa itu reputasi? Reputasi itu perbuatan baik yang kemudian menghasilkan nama baik. Atau nama baik yang didapatkan karena sebuah perbuatan yang mulia. Itulah reputasi. Nah, Tuhan Yesus supaya bisa masuk ke dalam daging melakukan misi ini, ia harus membuat dirinya tidak memiliki reputasi. Tidak heran kitab Yesaya menyebut dia hamba. Dan kitab Filipi mengatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Dari rupa yang mulia Allah pencipta langit dan bumi, harus mengambil rupa makhluk ciptaan yang diciptakannya. New International Version, Alkitab bahasa Inggris yang lain mengatakan made himself nothing. Membuat dirinya tidak ada apa-apa. Membuat dirinya bukan siapa-siapa. Kalau dia Allah pencipta, dia berhak memerintah. Dia berhak mengatur alam jagat raya ini. Tetapi dia mengosongkan dirinya, membuat dirinya
bukan siapa-siapa. Tidak heran kitab Yesaya mengatakan hamba Mesias ini harus menderita. Saudara-saudara sekalian, 2 Korintus 8 ayat 9 menjelaskan bagaimana mengosongkan diri itu dalam bentuk yang lain. Mari kita baca bersama. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ia kaya, tapi rela menjadi miskin, membuat dirinya tidak punya reputasi lagi. Supaya apa? Apa tujuan misi pengosongan diri ini? Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dalam bahasa aslinya kaya di sini memang bisa berarti kaya jasmani. Tetapi kalau kita melihat bahasa aslinya kata miskin ini, maka kita akan melihat ini adalah sebuah gambaran ketidakberdayaan. Ya, ketidakberdayaan. Ia menjadi tidak berdaya sekalipun Ia maha kuasa. Supaya kita berdaya oleh karena ketidakberdayaannya. Supaya kita bisa berdaya, kita yang tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, bisa mengerjakan keselamatan kita. Karena apa? Ada sesuatu yang diberikan, yang kemudian kita kenal sebagai kasih karunia. Yang bentuk nyata kasih karunia itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagaimana mungkin kita bisa jadi kaya oleh karena kemiskinan Tuhan? Karena ada satu kata kunci, yaitu ada sesuatu yang diberi. Ada sesuatu yang di-gift-kan. Ada sesuatu yang diberikan, dihadiahkan kepada manusia. Yaitu dirinya sendiri. Supaya lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kita bisa menjadi berdaya. Kita bisa kemudian mengerjakan anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara, reputasi Tuhan Yesus yang ditanggalkan adalah reputasi metafisiknya, yaitu maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Sehingga roh Allah anak ini menjadi sama seperti manusia biasa. Kitab Ibrani mengatakan dalam segala hal Ia disamakan dengan manusia. Kitab Filipi tadi mengatakan Ia mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi jelas Tuhan Yesus harus sama dengan manusia. Tetapi permasalahannya, Tuhan Yesus ini adalah roh Allah anak. Kalau kita mengacu pada struktur permanen manusia yang adalah tubuh, jiwa, roh, maka roh Allah anak inilah yang mengenakan daging itu. Sehingga roh manusia Yesus Kristus adalah roh Allah anak yang mengosongkan diri. Saya tegaskan lagi. Sehingga roh manusia Yesus Kristus adalah roh Allah anak yang mengosongkan diri. Tidak heran ketika ada perempuan yang menjamah jubah-jubahnya. Ia bertanya, siapa yang menjamah? Jubahku. Tidak heran sewaktu mengenakan tubuh manusia ini ia mengatakan, aku tidak tahu kapan aku kembali. Hanya Bapa yang tahu. Oleh sebab itu saudara, kalau kita mendengar Tuhan Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Atau dalam bahasa teologis yang lain disebut manusia Allah, Allah manusia. Artinya apa? Ada banyak teori tentang hal ini. Namun yang paling tepat yang saya pahami dan saya ajarkan kepada saudara, bahwa Allah 100% yang dimaksud dikenakan kepada Tuhan Yesus adalah rohnya, tetap roh Allah anak. Yang tidak maha kuasa, tidak maha hadir, dan tidak maha tahu. Sewaktu menjadi manusia itu. Kemudian manusia 100% dalam arti struktur permanennya, yang adalah tubuh, jiwa, dan roh. Lalu orang mengatakan, lalu harus ada roh manusia yang lain. Sebab itu struktur permanen manusia, tubuh, jiwa, roh. Kalau Tuhan Yesus memiliki roh manusia yang lain, maka itu bukanlah firman yang menjadi daging. Bukanlah misi inkarnasi. Tetapi roh Allah anak yang menunggangi roh manusia Yesus. Nangkap maksud saya? Saya punya roh
roh Mesak Jasmin. Lalu ada roh Allah anak yang menunggangi saya. Seperti itukah Tuhan Yesus? Tidak. Tetapi roh Allah anak yang mengenakan daging, mengambil darah dan daging dari Maria, sehingga tergenapilah firman Tuhan. Ia disebut keturunan Daud, bapa leluhurnya. Lalu kemudian orang bertanya, bagaimana dengan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus waktu jadi manusia? Bukankah itu menunjukkan dia Allah? Memang bisa ia menunjukkan bahwa dia Allah. Tetapi sesungguhnya mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus adalah karunia yang diberikan Bapa kepadanya. Sebab ia sudah mengosongkan diri. Ia tidak boleh lagi maha kuasa selama menjadi manusia. Supaya apa? Supaya genaplah firman Tuhan. Dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Sehingga tidak curang Tuhan Yesus. Sehingga pengorbanan Tuhan Yesus itu bukan pengorbanan yang curang. Aku sebenarnya maha kuasa, tapi aku pura-pura lemah, pikul salib. Itu Tuhan yang munafik. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Alkitab mengatakan dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Betapa hebat pengorbanan Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, saudara-saudara. Oleh sebab itu Lukas 2 ayat 40 mengatakan, anak itu yang menunjuk pada Tuhan Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi Tuhan Yesus itu Allah 100% bukan karena kemahakuasaannya. Sebab dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Tetapi karena rohnya bagaimanapun juga adalah entitas atau pribadi roh Allah anak. Kembali ke intinya, saudara-saudara. Misi inkarnasi yang sangat mustahil hanya bisa terjadi bila Allah anak ini mengosongkan dirinya. Lalu apa implikasinya kepada saya, Pak Mesak? Apa gunanya saya tahu kebenaran ini? Roh Allah anak mengosongkan dirinya. 1 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, kita baca bersama. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kata dalam rupa manusia di sini adalah ensarki, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia inkarnasi. Di Alkitab kita tidak diterjemahkan inkarnasi, diterjemahkan dalam rupa manusia. Artinya masuk ke dalam daging. Nah, menariknya kata ibadahnya, saudara. Agunglah rahasia ibadah kita. Apa rahasia ibadah kita? Adalah Tuhan Yesus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yang berinkarnasi. Itulah rahasia ibadah kita. Nah, kata ibadah di situ adalah eusebeias dalam bahasa Yunani, yang berarti piety towards God, atau kesalehan terhadap Allah. Sama-sama katakan kesalehan terhadap Allah. Jadi agunglah rahasia kesalehan kita, yaitu roh Allah anak yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yaitu roh Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Poinnya apa di sini? Poinnya roh Allah anak yang mengenakan daging manusia adalah model kesalehan yang dikehendaki Allah. Ia mengambil rupa Allah menjadi sama dengan manusia. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, ia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah model kesalehan. Tidak heran Rasul Paulus menuliskan ini. Agunglah rahasia ibadah kita. Yaitu rahasia kesalehan kita. Yang modelnya adalah Tuhan Yesus. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita harus hidup seperti manusia Yesus Kristus. Tidak heran Filipi 2 ayat 5, pesan Rasul Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Mengapa? Inilah kesalehan yang sebenarnya. Kesalehan yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus.
Oleh sebab itu orang tidak bisa mengatakan saya saleh, tapi meneladani tokoh yang lain. Saya saleh, tapi meneladani Mesias yang lain, yang ngaku-ngaku utusan Allah, padahal bukan utusan Allah. Yang ngaku-ngaku Nabi Allah yang terakhir, tapi bukan Nabi Allah yang terakhir. Nabi Allah yang terakhir adalah Tuhan Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Saudara, coba saudara perhatikan tokoh-tokoh dunia ini, tidak ada yang seagung Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa cek sejarah, bisa buka banyak literatur. Tokoh-tokoh agama di dunia ini ada yang baik, tapi tidak sampai tingkat kesalehan yang disebutkan Alkitab menjadi model yang menjadi ibadah yang sebenarnya. Saudara, ada tokoh agama yang kemudian dipuja-puja, disebut juga yang mulia, tetapi sejarah membuktikan hidupnya hancur, saudara. Ya, menikah dengan anak kecil, saudara bisa tangkap maksud saya? Lalu kemudian sejarah membuktikan dan literatur banyak membuktikan, ya, mengawini banyak perempuan, saudara. Lalu kemudian berperang, membalas jahat dengan jahat. Tetapi Kristus model kesalehan yang sejati. Itulah misi yang impossible. Tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, saudara. Ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Yang mana paling benar? Kanan duluan atau kiri duluan? Nah, nanti lihat sendiri di Alkitab. Jadi Kristus adalah model kesalehan kita. Sehingga kita harus percaya kepadanya dan mengikuti jejaknya, saudara. Kalau saya meneladani seseorang, maka saya mengikuti jejak-jejaknya. Apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi keinginan hatinya. Kalau saya menjadikan dia model, saya akan ikuti. Kalau saudara menjadikan tokoh agama yang lain menjadi model, nanti saudara bisa ikut poligami. Nangkep maksud saya? Nah, tokoh kita boleh poligami, sehingga kita boleh poligami. Wanita mau diduain? Mau? Kalau tidak mau, ikut Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, model kesalehan yang sejati, saudara. Tidak heran misi kedua Tuhan Yesus apa? Memperkenalkan pribadi Allah yang benar. Bayi yang lahir di Bethlehem ini, setelah melakukan misi inkarnasi, dalam hidupnya dia punya misi. Memperkenalkan Allah yang benar itu seperti apa, saudara? Yohanes 1 ayat 18 tegas mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dalam bahasa Inggris versi New International Version, itu menarik, saudara. No one has ever seen God, but God the one and only. Tetapi Allah yang tunggal, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Allah yang tunggal, yang ada di sisi Bapa, dialah yang memperkenalkan, yang membuat kita mengenal Bapa di sorga. Dialah yang membuat kita mengenal Allah yang benar, God the one and only. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Allah, tidak ada catatan dia Allah, mari kita baca bahasa asli dan terjemahan yang lain. Bahwa Tuhan Yesus disebut God the one and only, Allah yang tunggal. Kita ketahui bersama bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, menderita bla bla bla. Aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi dalam Allah Tritunggal. Tetapi ada satu yang disebut Allah yang tunggal, God the one and only. Dalam arti apa, saudara? Mengapa Kristus disebut Allah yang tunggal? Dari Yohanes itu sebenarnya kita sudah bisa mengetahui. Karena Tuhan Yesus satu-satunya pribadi dalam Allah Tritunggal yang menampakkan diri kepada manusia dan memperkenalkan Allah yang benar kepada kita. Jadi, kalau ada tokoh agama lain yang mengaku memperkenalkan
Allah yang benar, itu pasti salah. Alkitab mengatakan Allah yang benar dikenalkan oleh Tuhan Yesus. Dia bukan hanya mengenalkan Bapa kepada kita, tapi mengenalkan dirinya sebagai God the one and only, Allah yang tunggal, saudara. Sungguh hebat pengorbanan Tuhan Yesus. Inilah misi yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu Kolose pasal 2 ayat 2, 3, dan 9 tegas mengatakan, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Tuhan Yesus disebut God the one and only, Allah yang tunggal. Why? Mengapa? Kitab Kolose mengatakan ia adalah rahasia Allah. Sama-sama katakan rahasia Allah. The mystery of God. Rahasia Allah adalah Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di dalam dialah, di dalam Tuhan Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Apa yang dimaksud Kristus adalah rahasia Allah. Secara sederhana artinya, untuk mengenal Allah, kita harus mengenal Kristus. Sama-sama katakan ini. Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal Kristus. Jadi jangan ngaku saya kenal Allah kalau kita tidak mengenal Kristus, saudara. Oleh sebab itu, Alkitab kemudian melanjutkan, sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. 1 Yohanes mengatakan inilah tandanya roh antikristus, yaitu mereka tidak percaya bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Siapa yang tidak percaya Kristus telah datang sebagai manusia? Roh Allah anak berinkarnasi menjadi manusia. Siapa yang tidak percaya? Itulah antikristus. Alkitab tegaskan. Jadi jangan ngomong-ngomong antikristus kalau tidak paham yang ini, saudara. Antikristus itu chip-chip dipasang nanti, saudara. Ya bisa jadi bagian dari banyak antikristus. Tetapi antikristus yang tunggal, spiritnya, menolak roh Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Oleh sebab itu Rasul Paulus tegas mengatakan seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus. Seluruh kepribadian Bapa dan Roh Kudus berdiam pada kemanusiaan Kristus. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa inkarnasi sebenarnya adalah misi yang abadi. Sebab nanti manusia diangkat ke langit baru, bumi baru. Dan di sana manusia bisa menatap wajahnya dalam kitab Wahyu. Ada tahta Bapa, ada anak domba, tetapi mereka akan memandang wajahnya. Ada Bapa dan ada anak domba, tapi mereka akan memandang wajahnya. Ditulis dalam bentuk tunggal, his face. Wajah siapa yang dilihat nanti? Wajah Tuhan Yesus. 1 Yohanes juga mengatakan, saat datang nanti, kita akan melihat Tuhan Yesus, memandang wajahnya dalam keadaan yang sebenarnya, saudara. Tidak heran lagu Kemenangan Iman mengatakan, terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar. Dan selanjutnya kemudian, memandang Yesus dalam surga cerlang. Tuhan Yesus naik dalam tubuh fisik, saudara. Dan pasal terakhir dalam kitab Wahyu menceritakan langit baru dan bumi baru. Jadi saat kita diangkat Tuhan, atau rapture. Rapture itu bukan cuma diangkat lalu turun lagi. Enggak. Rapture itu diangkat, dipindahkan. Jadi bukan diangkat, angkat lalu turun lagi. Itu bukan rapture. Itu naik sebentar. Tapi rapture atau pengangkatan, diangkat, dipindahkan. Dari bumi lama dihanguskan. Jadi tinggal di langit baru, bumi baru. Dan di langit baru, bumi baru inilah nanti genap yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
Dan kepadanya akan dikaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah sebagai raja atas kaum keturunan Yakub, the house of Jacob, sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kalau 1000 tahun di sini berkesudahan nggak? Berkesudahan. Tapi yang benar 1000 tahun bukan di sini, tapi penggenapan selama-lamanya di langit baru, bumi baru, saudara. Jadi Kristus adalah rahasia Allah. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengatakan, aku mengenal Allah yang benar, tanpa mengenal Yesus Kristus. Tanpa menerima dia sebagai Tuhan, dan mengakui dia sebagai Allah kita, saudara. Itulah sebabnya, Tuhan Yesus adalah model manusia yang serupa dengan gambar Allah. Saya ulang di sini. Seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada apa? Kemanusiaannya. Jadi waktu Kristus menjadi manusia, misi inkarnasi itu, Tuhan Yesus adalah model manusia yang serupa dengan gambar Allah, saudara. Akulah modelnya. Manusia berdosa, kata kitab Roma, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bentuk yang lain kita bisa mengatakan telah kehilangan model bagaimana menjadi manusia yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang dan mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Bagaimana Tuhan aku bisa sempurna seperti Bapa di sorga? Artinya seperti yang Bapa kehendaki. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Artinya aku modelnya. Aku modelnya. Kalau kita pelajari Alkitab, saudara, Tuhan Yesus sebagai Allah anak adalah gambar wujud Allah Bapa. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Kata gambar di situ adalah karakter. Artinya Tuhan Yesus adalah gambar wujud Allah dalam keadaan sebagai Allah. Kemudian kitab Kolose pasal 1 ayat 15 mengatakan, Kristus adalah gambar wujud Allah. Kata gambar di situ bukan karakter, tapi eikon. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus adalah gambar wujud Allah dalam keadaannya sebagai manusia. Tidak heran ia adalah model manusia yang serupa dengan gambar Allah. Artinya apa? Implikasinya untuk hidup kita apa? Apa hubungan kebenaran ini untuk saya? Kalau Kristus adalah model manusia yang serupa dengan gambar Allah. Artinya kalau kita percaya kepada Kristus, percaya artinya menyerahkan diri kepada orang yang dipercayai. Saya percaya kepadamu Tuhan. Apa yang saya harus lakukan sebagai bukti percayaku kepadamu? Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, berarti kita ikut jejaknya. Dan firman Tuhan katakan mengikut Yesus, mengikut Tuhan Yesus, berarti selamat. Jadi tidak ada jalan keselamatan di luar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah satu-satunya jalan keselamatan, kata Tuhan Yesus. Dan keselamatan di situ bukan hanya mengandung pengertian masuk ke sorga, saudara. Tetapi mengandung pengertian dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Adam seharusnya mengkonsumsi buah pohon kehidupan. Bukan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dikonsumsinya. Tetapi Tuhan Yesus sebagai Adam kedua mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah model manusia yang dikehendaki Allah. Artinya makanan kita seperti Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Dengan begitu kita bisa dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, saudara. Jadi berhenti sebagai orang Kristen memikirkan bahwa keselamatan hanya masuk sorga. Tidak sedangkal itu firman Tuhan, saudara. Tidak sedangkal itu. Mari kita memikirkan rencana Allah, kasih karunia Allah yang begitu besar. Bahwa ia menjamin kita
dikembalikan pada rancangan semula. Roma 8 mengatakan kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, saudara. Tidak heran misi ketiga Tuhan Yesus adalah menjadi juru selamat. Inilah yang saya sebut, yang saya katakan dalam tema tadi, born to die, lahir untuk mati. Misi yang ketiga dari Tuhan Yesus adalah misi menjadi juru selamat. Artinya apa? Dengan kelahirannya, ia juga telah membawa misi kematian. Sama-sama katakan, kelahirannya membawa misi kematian. Saudara, born to die, saudara. Ia lahir untuk mati. Kalau ia lahir datang gagah-gagahan aja nyembuhin orang, lalu kemudian tidak mau disalib, ia bukan juru selamat. Mengapa ia disebut juru selamat? Karena ia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Caranya apa? Harus mati. Harus mati. Itulah sebabnya ia harus jadi manusia yang bisa mati. Matius 1 ayat 21 dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, kata malaikat Gabriel kepada Yusuf, saudara. Bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah misi Tuhan Yesus, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya menjadi juru selamat. Jadi saudara-saudara, mission impossible atau hal-hal mustahil yang harus dialami Tuhan Yesus tidak hanya berhenti di Bethlehem saat inkarnasinya. Tidak hanya berhenti di Yerusalem saat dia dieluk-elukan, tetapi berlanjut sampai ke Golgota. Ia lahir untuk misi ini, mati untuk semua umat manusia, saudara. Di Golgota Tuhan Yesus disalibkan demi keselamatan saya dan saudara. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus mati untuk saya dan kamu. Tunjuk teman samping kiri kanannya. Dan kamu. Sekali lagi, saya mau saudara serius. Tuhan Yesus mati untuk saya. Tunjuk kiri kanannya. Dan kamu. Mission impossible Tuhan Yesus tidak berhenti di Bethlehem, tapi berlanjut sampai ke Golgota. Tidak heran Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, saudara. Jadi jelas misi Tuhan Yesus, mission impossible Tuhan Yesus, atau hal-hal yang mustahil, experience the impossible yang harus dialami Tuhan Yesus adalah lahir untuk mati, born to die. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa disebut juru selamat. Saya tegaskan tadi bahwa kalau ia cuma datang inkarnasi, lalu besar, bertumbuh besar, kasih karunia Allah ada padanya, melakukan mujizat, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu kemudian dia mengatakan lagi, Tabita, apa artinya? Nanti cari di Alkitab. Lalu kemudian dia menyembuhkan banyak orang, saudara. Tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya berhenti pada godaan iblis, ubah batu jadi roti. Sembah aku, kuberikan harta dunia. Misinya tidak hanya sampai di situ. Misinya sampai Golgota. Ia harus mati. Itulah sebabnya menggenapi yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Yusuf. Ia harus menjadi juru selamat umat manusia. Juru selamat artinya apa? Secara sederhana juru selamat artinya hanya dia yang sanggup menyelamatkan. Juru mudi, juru masak, artinya orang yang kerjaannya memasak. Juru mudi artinya orang yang kerjaannya mengemudi, atau expert di mengemudi, ahli di mengemudi.
Kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat, artinya Dia yang sanggup menyelamatkan. Kalau saudara mau cari jalan keselamatan, ada satu ahlinya, saya mau beritahu. Tuhan Yesus Kristus, saudara. Siapa juru selamatmu hari ini? Hanya Dia yang sanggup menyelamatkan. Dalam bentuk yang lain, juru selamat artinya apa? Juru selamat artinya bahwa Tuhan Yesus, atau hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian hidup di balik kubur, saudara. Waktu saudara mati, saudara mau kemana? Tidak ada kepastian tanpa Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa itu bukan soal kecelakaan mobil. Tidak binasa di sini bukan soal tidak jatuh dari tangga, atau bukan tidak kesandung batu, bukan. Tidak binasa ini artinya tidak mati selama-lamanya. Dan ini bicara kehidupan setelah kita mati nanti. Kehidupan lain yang akan kita alami nanti dalam kekekalan. Sebab ada dua macam kekekalan, kata kitab Daniel, yaitu kekekalan kemuliaan dan kekekalan kehinaan. Pada saat Tuhan Yesus datang nanti, orang-orang akan dibangkitkan. Sebagian akan masuk pada kemuliaan kekal, sebagian akan masuk pada kehinaan kekal. Hidup kita di balik kubur nanti mau masuk kemuliaan atau kehinaan, saudara. Jaminan kemuliaan hanya satu, Tuhan Yesus. Tidak heran Tuhan Yesus dengan gagahnya mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Piye to ini? Bagaimana to ini? Kok bisa hidup setelah mati? Mati kemudian hidup. Bagaimana bisa mungkin? Tuhan Yesus adalah kemungkinannya. Tuhan Yesus adalah kepastiannya. Bahwa kepastian hidup di balik kubur hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang kemudian kita sebut juga kepastian keselamatan, saudara. Kesimpulan saya, Tuhan Yesus adalah pribadi yang telah mengalami hal-hal yang mustahil. Inkarnasi bagi dunia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Penebusan dosa oleh satu orang, semua manusia dibenarkan itu mustahil. Tetapi dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, saudara. Mengapa? Sebab Ia ahli dalam hal-hal kemustahilan. Sama-sama katakan, Ia ahli dalam hal-hal kemustahilan. Karena Ia telah mengalami hal-hal yang mustahil, saudara. Kitab Ibrani mengatakan, Ia bisa merasakan penderitaan kita. Ia merasakan keluh kesah kita. Ia merasakan kesusahan kita. Mengapa? Sebab imam besar kita turut merasakan kesusahan itu. Telah merasakan kesusahan itu dengan kematiannya di kayu salib. Kesimpulan yang kedua, Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Hanya di dalamnya ada kepastian hidup di balik kubur. Saudara tidak bisa mempercayakan kepastian hidupmu kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Ia membuktikan dirinya bukan hanya mati, tetapi bangkit. Tokoh-tokoh agama lain di dunia ini mati dan tidak bangkit-bangkit. Tapi Tuhan Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen mati dan bangkit. Tidak ada kitab suci manapun yang dibuat oleh para tokoh-tokoh agama di dunia ini yang menyatakan tokoh agama itu bangkit. Hanya Tuhan Yesus yang bangkit. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, saudara. Dan karena Dia bangkit, Dia bisa mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Mengapa kita tidak bisa mempertaruhkan hidup kita kepadanya, saudara? Ia telah membuktikan. Bukan cuma 1-2 saksi, ada banyak saksi, saudara, yang melihat Dia hidup. Dan satu kali kelak nanti, pribadi yang hidup ini akan datang kedua kali. Dan Dia akan menghakimi semua orang.
Dan barang siapa yang percaya kepada Kristus, tidak ada hukuman yang akan menimpanya, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kesimpulan saya dari Mission Impossible ini. Bahwa Kristus adalah model manusia yang dikehendaki Allah. Kristus adalah model manusia yang dikehendaki Allah. Itu berarti kita harus mengikuti jejaknya untuk selamat, saudara. Ada orang-orang Kristen yang mengatakan, oh, aku percaya Tuhan Yesus, aku punya kepastian keselamatan, tapi tidak mau ikuti jejak Tuhan Yesus. Percayanya cuma omong doang, saudara. Tetapi percaya yang benar adalah mengikuti jejaknya. Itu baru bisa dikatakan selamat. Sebab selamat itu berarti menjadi manusia yang serupa dengan gambar Allah. Jadi kasih karunia bukan cuma soal sorga dan neraka, tetapi menjadikan kita manusia yang serupa dengan gambar Allah. Bagaimana mekanismenya? Kebenaran yang memerdekakan. Oleh sebab itu saudara harus tekun dalam gereja lokal. Saudara harus mencari Tuhan setiap hari Minggu setidaknya, saudara. Dengar firman Tuhan. Hanya kebenaran yang bisa merenewing pikiran kita, yang memperbaharui pikiran kita, dan mengantar kita hari demi hari menjadi manusia yang serupa dengan gambar Allah. Kiranya pemberitaan firman Tuhan di hari Natal ini akan menolong kita untuk mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian menolong kita untuk berkomitmen dan konsisten mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.